agar kondisi daun daripada tanaman kakao kita itu bisa tumbuh sehat dan lebat. Biasanya pertumbuhan daunnya sehat dan lebat, otomatis jaringan-jaringan pada tanaman, baik itu ranting utama maupun pada batang, bahkan akarnya pun akan juga tumbuh sehat dan subur. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan yang sering muncul di kolom komentar kami mengenai pertumbuhan awal tanaman kakao. Ada yang menjelaskan bahwasanya tanaman kakao saya di awal kerdil, tidak ingin bertunas baru. Kemudian pupuk apakah yang bagus yang diberikan pada tanaman, terutama pada saat penanaman agar pertumbuhannya bagus. Nah, mudah-mudahan kali ini kami bisa memberikan sedikit gambaran mengenai tata cara pengolahan kami dalam merawat kakao di usia dini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sobat tani semuanya, terutama sobat tani kakao. Dalam kesempatan ini kembali kami akan mengulas beberapa hal mengenai tanaman kakao, sebagaimana pembukaan di awal tadi, mana cara penanganan dan perawatan tanaman kakao kita di usia kecil sehingga pertumbuhannya bisa maksimal dan merata. Jadi di sini kami memberikan gambaran mengenai tanaman kakao kecil kami. Di sini terlihat sudah bertunas baru semua. Jadi ada beberapa pohon yang sudah kami tanami. Kebetulan lahan kami masih baru lagi, di sebelah sini belum tertanami. Beda dengan yang di bagian sana sudah full. Ini mungkin masih ada sekitar kurang lebih 50 pohon. Ini adalah lokasi baru yang kami buka. Kita bisa lihat baru selesai disemprot. Nah, namun di sini kami hendak memperlihatkan tentang tata cara perawatan kami dalam memelihara tanaman kakao. Jadi di sini kami memperlihatkan gambaran. Jadi di awal proses penanaman tanaman kakao ini justru tidak menggunakan pupuk apapun. Jadi sebisa mungkin kita mengetahui mengenai tingkat kesuburan tanah kita. Jadi itu sangat mudah karena kita berada di wilayah kita setiap hari mungkin. Jadi kita paham betul bagaimana mengenai kondisi tanaman kita. Langkah apa yang kami coba hendak share atau bagikan kepada sobat tani semuanya. Jadi di sini dalam proses penanaman itu tetap kami anjurkan mengenai cara atau pola tanam yang benar atau sesuai dengan SOP. Itu sudah pernah kami buat kurang lebih 1 tahun yang lalu. Silahkan cek kembali video kami, di situ sudah kami jelaskan secara jelas dan terperinci. Nah, kenapa justru ini tanaman di awal itu tidak sesuai dengan SOP yang kami tunjukkan? Nah, ini karena kami paham betul bahwa lokasi ini betul-betul masih sangat steril dan sangat subur, sehingga pertumbuhan awalnya itu mungkin walaupun tidak diberi pemicu pertumbuhan, tumbuhnya akan tetap bagus. Namun biasanya bahasa kami di awal tadi, biasanya tanah kita dianggap sudah kurang subur, sebaiknya kita beri booster atau semacam pupuk supaya itu menunjang pertumbuhan awalnya. Dan kami sarankan menggunakan di awal itu pupuk-pupuk kandang atau pupuk-pupuk kompos agar pertumbuhan tanaman kakao bisa lebih baik. Dalam proses perkembangan tanaman kakao kecil itu adalah pupuk. Nah, sebenarnya itu pertanyaan yang mungkin sering kita jumpai. Namun pada dasarnya kita bisa melihat di sini, ini tidak sama sekali kita beri pupuk di awal. Nah, karena memang kunci utamanya adalah tingkat kesuburan tanah kita sendiri. Biasanya tanaman atau tanah kita sehat dan subur, tentu pertumbuhan tanaman apapun yang ada di atasnya akan subur. Nah, kemudian pola selanjutnya yang harus kita lakukan sebenarnya adalah menjaga tanaman kita agar terhindar daripada serangan hama. Jadi serangan hama yang sering kali kita jumpai untuk tanaman kakao, terutama tanaman kakao apapun, baik itu yang besar atau yang kecil, adalah ulat pemakan daun. Jadi ulat pemakan daun ini harus segera kita musnahkan, karena biasanya tidak kita musnahkan dengan segera,
itu akan menggerogoti tanaman atau daun kakao kecil kita, sehingga jaringan daripada daun itu akan rusak sehingga perkembangannya akan melambat. Jadi itu utamanya. Bagaimana cara penanganan hama dan penyakitnya? Untuk hama sendiri dan penyakit itu sudah juga mungkin kami gambarkan di beberapa video kami, jadi silahkan juga dilihat. Namun kami hanya memberikan garis besar bahwasanya untuk mengamankan dari serangan hama dan penyakit pada tanaman kakao kita, cukup dengan memberikan perlakuan dengan memberi insektisida atau fungisida secara rutin. Dimana kita ketahui mungkin sudah bersama itu dari pada daya tahan insektisida atau fungisida pada tanaman itu yang mampu bertahan selama 2 minggu. Olehnya itu kami sarankan dalam penggunaan insektisida maupun fungisida itu kita terapkan setiap 2 pekan sekali, agar kondisi daun daripada tanaman kakao kita itu bisa tumbuh sehat dan lebat. Biasanya pertumbuhan daunnya sehat dan lebat, otomatis jaringan-jaringan pada tanaman, baik itu ranting utama maupun pada batang, bahkan akarnya pun akan juga tumbuh sehat dan subur. Nah, di sini kita bisa melihat juga ini sedikit melambat. Itu seperti bahasakan kami tadi bahwasanya itu kalau kita lambat sedikit pun itu bisa saja merusak daripada jaringan daun. Karena agak sibuk, jadi ini berdampak seperti ini. Jadi di sini kami akan coba menerapkan di antara tanaman kakao kecil ini, kami akan coba tumpang sari tanaman ini. Mudah-mudahan lokasi ini bisa lebih produktif. Jadi kami juga sarankan kepada teman-teman sobat tani, mari kita memanfaatkan lahan kita. Jangan sampai sela antara tanaman kakao kita itu hanya ditumbuh elegulma. Padahal jika kita mengolahnya dengan baik dan benar, hasil dari antara tanaman sela kakao kita itu bisa menunjang pertumbuhan tanaman utama kita. Misalnya bisa mampu atau cukup untuk dibelikan pupuk atau bahan-bahan yang lainnya yang dibutuhkan untuk proses perkembangan tanaman kakao kita. Oke, mungkin itu untuk sementara. Biasanya ulasan kami masih ada yang kurang, boleh masukkan komentarnya. Namun biasanya ini bermanfaat, bisa di-share ke teman-teman kita yang lain. Mudah-mudahan apa yang kami posting kali ini bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.